Pulangnya itu bagus. Ini baru ditanya ini dari jamaah. Bagus. Ya. Jadi intinya Allah sudah mempersiapkan tamu-tamu Allah sesuai dengan ukuran. Jadi udah diprediksi sama Allah, sudah diatur sama Allah. Bakal datang itu kan Nabi Ibrahim yang manggil. Serulah tuh, semua orang pada datang sana. Kan Allah. Hakikatnya Allah sudah mempersiapkan Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Sekian banyak pun akan ditampung. Berkahnya Masjidil Haram seperti itu. Sama dengan air lah logikanya, air Zam-Zam. Apakah habis? Tidak. Karena Allah paham. Begitu ya? Nah, itu aja. Kalau pintu masuknya Pak? Gimana? Pintu masuknya ada berapa? Iya, nanti itu PR Pak, tak hitung dulu. Nanti ya ntar. Iya, bagian penelitian. Emang ada? Ada kayak di Google Pak. Ada di kitab ada di kitab itu PR buat saya. Nanti saya kasih tahu ada. Sampai AC-nya dari mana ada? Aslinya. Keramiknya dari negara mana? Enggak, takut kalau dijabarin panjang Pak. Pintunya ini, namanya ini, entar dari mana petugasnya entar ya. Yang bangun arsitek ya Pak. Kalau saya Pak Ustadz bertanya, katanya kalau berangkat ke sana, kayak kemarin tuh kita di kejadian tuh Pak Ustadz, orang sakit nggak bisa bicara, tiba-tiba sana langsung minum air Zam-Zam sembuh bisa bicara. Iya. Kedua, apa yang dilakukan misalnya di Indonesia ini perbuatan jahat jelek akan kejadian di sana. Gimana itu Pak Ustadz? Baik. Makanya ulama menganjurkan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji umroh, salat sunat taubat diperbanyak. Ya. Karena memang benar di sana itu kan maqamul ijabah, tempat yang akan dikabul sama Allah. Kadangkala bagaimana cara Allah akan membersihkan orang tadi tamu Allah pulang bersih, maka kadangkala diuji sama Allah sesuai dengan kebiasaan di dunia, kebiasaan di tanah airnya. Orang pelit kadang di sana sama, ketemu sama susah. Kaliganya aja mau minum di situ air Zam-Zam habis. Mau beli ke warung itu lapar Pak, habis. Bagi Allah mudah untuk memperlihatkan ayat Allah buat koreksi dia. Kenapa dipersulit sama Allah? Dulu semasa dia sebelum berangkat ibadah haji. Karena dia nggak segera tobat kepada Allah. Maka diingatkan supaya jadi introspeksi. Oh iya ya. Berarti hidup ini sesuai dengan apa yang kita perbuat. Belum di akhirat, di dunia aja, di Mekah, di Madinah. Ada ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar itu. Kisah nyata. Makanya ada di sana orang linglung, kebingungan. Bahkan nggak boleh sombong di sana. Ada teman saya, ya teman saya dia militer. Dikasih tahu sama istrinya, Pak hati-hati ke Masjidil Haram, pintunya sama. Kata dia, lah gampang orang jangankan Masjidil Haram, di tengah hutan ketemu Bapak. Begitu. Apa yang terjadi? Ngomong 1 jam, itu pulangnya berjam-jam nggak ketemu. Baru kata orang yang di sana, ya kata laskarnya, istighfar, taubat. Baru nanti setelah taubat dibuka mata hatinya sama Allah. Paham, oh ini pintu ini saya pulang ke sana. Jadi itu nyata Pak. Makanya taubat dulu, terus lagi insya Allah lah tidak ada hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita ini benar-benar taubat kepada Allah dan niat untuk melakukan ibadah haji, ada kemudahan banyak cara dari Allah di sana. Begitu. Iya, gitu pas bisa jalan ya. Oh, iya, itu nyata Pak. Minta maaf mandi air Iya. Zam-Zam ya. Betul. Jadi ada orang yang memang dia punya penyakit, ma'uz Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niatnya buat apa. Jadi kalau memang niatnya untuk jadi obat, maka penyakit apapun seberat apapun dihilangkan sama Allah. Karena penyakit itu dari Allah. Maka yang menyembuhkan Allah. Dan Nabi sampaikan, ma'ul Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung minumnya niat buat apa. Kalau lapar bisa jadi kenyang. Kalau sakit bisa jadi sembuh. Itu Nabi yang nyampein. Dan hakikatnya dari Allah. Dan itu nyata. Makanya banyak kan kisah-kisah orang pulang dari Mekah yang tadinya saya sakit dulu, sehat. Yang tadinya kesulitan gitu kan. Segala macam usaha upaya udah banyak gitu kan, mentok dulu. Pulang dari sana kok dikasih kemudahan sama Allah. Itu jaminan dari Allah. Kalau hidup kita pengen berkah setelah pulang haji Mekah, Madinah, insya Allah urusan kita diberesin lebih mudah lagi ke depan. Itu janji dari Allah dan Rasul.
Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta jodoh. Mungkin ada orang dia udah banyak dosanya gitu ya. Nah udah gitu dia bertobat, Ya. bertobat meninggal. Hmm. Itu udah pasti langsung masuk surga apa gimana Tat? Apa nanti bisa dulu apa gimana? Wallahu alam bisawab. Nunggu kiamat. Iya, yang jelas yang namanya surga neraka yang menentukan hanya Allah. Tidak ada seorang pun ya yang menentukan artinya dia memvonis seseorang ini surga loh, ini neraka loh. Ya, karena itu rahasia Allah. Bahkan dalam kitab akhlak ya, orang tasawuf itu kita tidak boleh menilai seseorang dari artinya keburukan, karena belum tentu, bisa jadi mungkin di akhir hayatnya dia taubat dengan taubatan nasuha. Maka kita selalu berpikir positif saja. Kemampuan kewajiban kita ini hanya berdoa, mendoakan orang yang tidak baik supaya baik, bukan menghakimi bahwa ini orang ahli neraka, kita ahli surga, belum tentu. Tapi ada ciri-ciri orang itu akan mudah masuk surga, dilihat dari kebiasaan. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah bisa dilihat orang itu akan bisa masuk surga dan masuk neraka? Lihatlah bagaimana amaliyahnya. Begitu. Jadi ada ciri-cirinya, orang itu bagus kok. Makanya ketika meninggal dunia ditanya kan, bagaimana keadaan mayit? Baik? Ditanya itu. Tapi jangan polos banget Pak. Ini orang jelek banget kelakuannya nih. Iya. Gimana mayit? Jelek. Jangan juga Pak, nutupin aib. Ada tuh ya pembahasan itu, ya kan? Menutupi aib saudara kita, maka aib kita ditutup oleh Allah. Cukup kita aja. Bahkan kalau kita lagi mandiin, kita tahu nih ada aibnya mayat, cukup kita yang tahu. Gak usah dibicarain. Nah, kadang mayat macam-macam Pak. Ada yang ngeluarin darah, ya kan? Ada yang merengut, ada yang menakutkan, melotot dan lain sebagainya. Cukup kita aja, nggak usah dibuka itu orang yang ngurusin jenazah, aib orang mayit itu. Insya Allah aibnya akan ditutup oleh Allah. Ada adabnya, yang mati aja masih ditutup sama kita, apalagi masih hidup. Nah, maksudnya gini Tat, apa namanya? Dia udah meninggal ya. Iya. Sebelum meninggal dia bertobat. Iya, Bertobat kan selama dia hidupnya itu kan ada banyak dosa ya. Iya, betul. Kira-kira dia dihisap apa gimana gitu? at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Udah bertobat. Ya, orang yang bertobat kepada Allah maka dibersihkan dosanya oleh Allah seperti tidak punya dosa. Itulah hebatnya Allah, Maha Pengampunnya Allah, Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Jadi jangan kecil hati, sebesar apapun dosa, segui yang ada di lautan. Ada hadisnya, barang siapa yang sehabis sholat membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebesar apapun dosa itu maka akan dihapus oleh Allah. Jadi harus yakin dengan janji Allah, dan kita berbaik sangka. Bisa jadi orang yang tadinya ahli maksiat dengan taubat kepada Allah, dia dibersihkan oleh Allah. Udah 3 Pak. Iya. Pak Ustadz, setelah kita pulang dari tanah suci kan, kita kan suka bawa ikram ke Ah. rumah. Apakah itu bisa buat mengganti kalau kita meninggal? Ya. Selain ikram. Ustaz kapan? Jadi boleh saja untuk mengkafani jenazah dengan kain ihram boleh. Tapi tetap kata ulama yang namanya kain kafan tradisi keumuman, maka itu dilapisi dengan kain kafan walaupun hanya 1 lembar dan itunya di dalamnya. Dan saya udah sering melakukan itu. Biasanya wasiat. Nah, nanti kalau saya meninggal tolong bungkusin sama kain ihram saya. Itu harus tuh karena wasiat. Begitu ya. Jadi tetap kain ihram itu untuk bungkusin ya, baru di depannya dengan kain kafan. Supaya Pak umum, kita cari umum. Sebab kalau nggak umum itu jadi omongan. Jadi omongan kan karena nggak umum, karena mesti dilihat oleh orang. Lah kok belum dibungkus? Begitu. Jadi supaya amanat tadi, niat tadi tetap dijalankan dan kita pun tidak ada omongan. Begitu ya. Jadi nyaman, maslahat, nyari maslahat. Kecuali kepepet. Terima kasih. Iya, kepepet banget, nyari-nyari nggak ada Pak di pasar. Pada tutup semua. Ini mayat udah lama nih, boleh dibungkus dengan ihram? Nggak apa-apa. Itu ya Pak. Bapak pamit ya. Makasih banyak, takut ada yang nanya lagi.